Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Cipta, salah seorang seniman dan pelaku seni yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, kita akan lanjutkan. Baik, lagu tadi adalah lagu Ampar-Ampar Pisang. Yang saya mainkan adalah lagu khas Kalimantan Selatan, Ampar-Ampar Pisang. Yang mana lagu itu adalah lagu rakyat dalam permainan rakyat. Tentunya Ampar-Ampar Pisang. Lagunya adalah ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji di hurung bari-bari, masak sabiji di hurung bari-bari, mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupan, bengkok dimakan api, apinya cancurupan, nang mana batis kutung, dikitip bidawang, nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Itu adalah lagu-lagu permainan pada masyarakat pada waktu dulu. Jadi siapa yang terkena lagu akhirannya yang mana batis kutung, maka dia akan melipat kakinya ke belakang satu. Jadi kaki itu memang dihunjurkan semua, direntangkan ke depan semua. Kemudian ada permainan dengan lagu yang sudah sampai di mana habisnya, disitulah dia akan sampai kaki keduanya memang harus dilipat. Nah, seperti itulah permainan dulu. Baik, untuk permainannya, karena lagu Paus Berantai ini nadanya ceria, jadi dia itu bisa tergolong dengan nada-nada mayor. Ya. Kalau misalnya yang terdahulu yang kita dengarkan itu adalah lagu Paus Berantai, itu nadanya minor. Berarti kalau minor, kalau anggapan saya bahwa minor itu dia menggunakan dua jari, misalnya seperti ini. Nah, itu minor. Kalau mayor berarti menggunakan dengan nada satunya, yaitu nada jari manis, karena posisinya sudah terhalang oleh jari satu, jadi sudah terbiasa ya. Misalnya begini, Ampar-Ampar Pisang. Dia udah berubah nada jadi nada mayor. Jadi kalau misalnya nada minor kita bawakan dengan lagu Paus Berantai misalnya, lagu Ampar-Ampar Pisang dibawakan dengan nada minor, maka karakter lagunya akan hilang. Contoh, nah itu minor. Jadi sebenarnya kalau lagunya mayor ya kita bawakan dengan mayor ya, nada mayor itu. Nada mayor itu kalau untuk di panting ini dia menggunakan jari telunjuk dan jari manis. Kalau minor berarti jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, baik. Dalam permainannya juga sama, yang sebelah kanan ini menggunakan pick ya. Pick namanya, yang terbuat dari plastik elastis sesuai dengan ukuran, bisa dibuat atau dengan membeli. Sifatnya bermainnya adalah bolak-balik atau triplet namanya. Kemudian nada-nada yang di sini juga adalah nada, saya ulang kembali, ini adalah nadanya adalah nada G dari satu, senar satu. Senar satu ini ada dua. Jadi nada G itu ada dua senar. Sama, nah nada tali senar 2 itu nada talinya ada dua, ada kembar begitu ya, dua dengan ukuran yang sama, ketebalannya pun juga sama. Mengapa demikian? Karena permainannya bolak-balik, maka suaranya lebih lebar. Beda dengan gitar biasa cuma satu ya, karena karakternya beda dengan panting. Jadi karena memang dua ya, seperti mandolin. Mandolin itu kan senarnya dua. Jadi sama juga dengan panting. Nah, ini juga dari nilon pancing. Nilon pancing. Nilon pancingnya juga bervariasi. Jadi ada yang untuk pancing yang di laut, yang di sungai juga bisa digunakan. Juga. Bahkan senar
raket pun bisa dipakai. Itu biasanya dipakai itu pada di senar 2 karena ukurannya pas. Nah, itu. Nah, kemudian yang untuk senar 1 ini kembar, maksudnya kembar itu adalah senarnya 2. Kemudian yang senar 2-nya juga kembar juga. G, ini yang D, yang 2 adalah nada D. Yang nada A adalah pada senar 3, juga 2 kembar. Nah, cuma yang senar yang keempat atau E, ini dia 1 karena dia agak tebal, lebih besar daripada senar yang lain. Kemudian yang kelima juga hanya 1 saja. Jadi yang kelima ini boleh ada, boleh tidak ada. Jadi misalnya yang standarnya itu hanya 4 saja, 4 nada saja. Yang ke senar yang kelima ini adalah tambahan atau variasi. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan lagi bahwa Panting ini ada kesamaan dengan daerah lain. Bentuknya ada kesamaan, kemudian cara permainannya juga bahkan sampai dengan senar-senarnya juga sama dengan di daerah lain. Cuman namun ada perbedaan dengan nama. Jadi kalau di Kalimantan Selatan itu namanya Panting, sedangkan di daerah lain seperti di Riau, kemudian di Jambi, di Kalbar, dan daerah-daerah lain yang memang apa namanya itu dengan sama dengan Melayu, ya, itu namanya yang saya tahu adalah gambus. Mungkin di daerah lain juga ada, tapi untuk di Kalimantan Selatan namanya Panting. Nah, kenapa namanya Panting? Ternyata nama Panting itu diambil dari bunyinya, ting 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 ting. Nah, itu. Jadi orang-orang dulu itu mengambil namanya dari suaranya. Namanya adalah panting. Panting ini memiliki bagian. Yang pertama adalah bagian kepala. Kepala ini kalau yang saya pegang ini namanya adalah kepala palimbangan. Palimbangan. Ada juga variasi kepala-kepala yang lain, mode-mode yang lain dan motif yang lain. Ada namanya dari yang ada di Kalimantan Selatan itu yang saya tahu dari dulu ada namanya Putri Menjanguk, nama kepala. Kalau ini kan tadi Palimbangan. Kemudian ada lagi Putri Kurung. Kemudian ada lagi Pagat Balarangan. Jadi memang bahasa-bahasa daerah. Dan banyak lagi yang lain. Tapi itu sudah jarang dibuat ya. Karena mungkin ada yang memesan hanya dengan motifnya sendiri. Kemudian ada juga yang memang perajinnya mau membuat ya memang dengan ukiran-ukiran dan pakem-pakem ukiran Kalimantan Selatan yang ada. Jadi ini kepala, bagian kepala, kemudian ada pemutar dawainya ini senarnya ya, atau dryer ya, dryer. Nah, ini yang saya gunakan adalah dryer pemutar yang memang modern karena untuk keperluan. Kadangkala kalau yang kita menggunakan sebenarnya dia menggunakan kayu ulin ya sebagai pemutar itu yang bisa dipasak. Ah, itu kelemahannya adalah ketika sudah mulai licin atau sudah mulai lubangnya ini sudah membesar, maka itu tidak akan berfungsi lagi, tidak akan bisa bertahan lagi, nadanya bisa akan molor. Nah, beda dengan ini, dia terkunci ya. Nah, ini karena kebutuhan, namun tidak mengurangi daripada fungsi panting itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah lehernya atau bahasa gitarnya necknya. Jadi ini satu pohon yang dibikin, satu buah pohon yang dibikin satu biji panting. Nah, mungkin ada juga yang punya sambung, ada juga yang langsung. Kemudian ini adalah yang disebut dengan belakang atau blukuk bahasa Banjarnya itu belakang. Nah, di sini saya menggunakan alat pengeras suaranya yaitu preamp. Makanya saya menggunakannya dengan pliwot.
priwet yang saya kasih dengan motif dilapisi dengan kain sasirangan. Nah, kalau yang dulunya memang itu adalah tutupnya ini adalah kulit kambing. Mungkin di daerah lain juga banyak menggunakan kulit kambing. Cuman ketika kita beri pengeras suara seperti ini, maka tidak akan bagus suaranya karena tidak bisa menahan daripada untuk memasang alatnya ini di bagian kulit. Nah, tapi dengan seperti ini malah membantu mempertajam, memperindah, kemudian kejelasan suaranya juga sangat imbang dengan alat-alat modern. Nah, jadi panting ini juga selain bermain dengan musik tradisi, juga dia bisa berkembang dengan musik-musik yang lain. Nah, itu demikian yang saya sampaikan. Oke. Untuk itu, kita akan lanjut dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji di hurung bari-bari, masak sabiji di hurung bari-bari, mangga lepak, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupan, bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang, nang mana batis kutung, dikitip bidawang, nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Salam seni.